Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang episode ke-34, yaitu implikasi ilmu kalam atau teologi Islam. Teologi dalam pengalaman pemeluk agama apapun memiliki dampak atau implikasi tertentu. Demikian pula yang terjadi pada umat Islam. Teologi Islam juga memiliki implikasi tertentu. Masalah tauhid sesungguhnya masalah yang fundamental di dalam ajaran Islam. Karena ini masalah akidah, ibarat pohon merupakan akar yang akan menentukan kelangsungan hidup sebuah pohon, yang akan menentukan kesuburan dan lain sebagainya. Karena itu posisinya sangat penting, bahkan sangat menentukan. Nurholis Majid pernah mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tauhid dengan sifat-sifat pribadi yang positif seperti iman yang benar, sikap kritis, sikap rasional, kemandirian, keterbukaan, kejujuran, sikap percaya kepada diri sendiri, berani karena benar, serta kebebasan dan rasa tanggung jawab. Artinya bahwa sikap-sikap itu muncul didasari atau dipengaruhi oleh tauhid yang terdapat pada diri seseorang. Ketika tauhidnya makin kuat, maka sikap-sikap tersebut semakin kokoh, semakin bagus. Pak Harun Nasution pernah mengatakan bahwa teologi sunatullah bersama falsafah qadariyahnya, serta orientasi dunia dan akhirat, menyebabkan umat Islam produktif dalam bidang ekonomi dan peradaban, serta kebudayaan pada zaman klasik. Sebaliknya bahwa teologi sunatullah bersama pemikiran rasional, filosofis, dan ilmiah kemudian hilang dari dunia Islam, digantikan oleh teologi kehendak mutlak Tuhan atau Jabariyah, yang memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam dari pertengahan abad 12 hingga sekarang ini, sehingga kita belum berhasil mewujudkan kemajuan peradaban dan kebudayaan kita, khususnya kita belum berhasil mewujudkan pengembangan apalagi kemajuan sains dan teknologi. Kedudukan akal yang rendah menyebabkan pemikiran dalam segala bidang kehidupan tidak berkembang, bahkan berhenti. Sikap taklid, yaitu mengikuti pemikiran ulama zaman klasik, telah berkembang subur dalam masyarakat kita. Tidak ada kemajuan pemikiran, bahkan filsafat hilang dari dunia Islam zaman pertengahan. Pemikiran keagamaan pun juga mengalami kemandekan-kemandekan. Karena pengaruh dari teologi yang terdapat di kalangan umat Islam pada bagian waktu tertentu. Karena itu Muhammad Iqbal pernah mengatakan bahwa orang kafir yang aktif lebih baik daripada orang Islam yang suka tidur. Artinya bahwa nilai lebih baik itu tidak terkait dengan persoalan akidah, tetapi nilai lebih baik itu terkait dengan persoalan-persoalan kreativitas dan produktivitas. Nyatanya walaupun orang kafir tetapi kreatif, orang kafir yang aktif tentu lebih bisa memajukan peradabannya daripada orang yang identitasnya muslim tetapi pemalas, mereka suka tidur. Kita dapat mencatat fakta sejarah bahwa pada zaman Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, peradaban Islam tampak maju.
Hal ini bisa dibedakan dengan pada zaman pemerintahan Al-Mutawakkil dan seterusnya dalam rentang kekuasaan pemerintah dinasti Abbasiyah yang mengalami kemunduran, puncaknya kemunduran, akhirnya pada tahun 1258 Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongolia. Padahal Mongolia bukan negara adidaya, bukan negara yang kuat pada waktu itu, melainkan karena rapuhnya kekuatan yang dimiliki oleh Baghdad pada waktu itu. Bukti lain menyebutkan bahwa ketika Hulagu Khan pasca menghancurkan Baghdad memiliki agenda untuk menghancurkan dinasti Mamluk atau dinasti Mamalik di Mesir. Tetapi tentara Hulagu Khan bisa dipukul mundur oleh tentara dinasti Mamluk. Walaupun dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir itu jauh lebih kecil daripada dinasti Abbasiyah. Sementara pada abad 20 kemarin, kalangan Muslim Sunni hanya melahirkan seorang filosof yaitu Muhammad Iqbal, padahal mayoritas orang Islam adalah Sunni. Sedangkan kalangan Syiah, Muslim Syiah itu melahirkan puluhan filosof seperti Toba-Tobai, Murtadho Mutahari, Jalaluddin Astiani, dan Mahdi Hairi Yakti. Padahal orang-orang Syiah itu berasal dari kalangan minoritas. Hal ini disebabkan perbedaan teologi. Teologi Syiah lebih rasional daripada teologi Sunni. Kemudian semangat keilmuan Islam menumbuh kembangkan peradaban dan kebudayaan Islam. Dinamika peradaban Islam justru sebagai akibat dari rintisan pengembangan ilmu agama seperti ilmu hadis dan tafsir. Akhirnya mengembang, menjalar sehingga tumbuh rintisan-rintisan ilmu sejarah, filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kenyataan-kenyataan dalam sejarah Islam. Hanya sebagai perbandingan, misalnya Max Weber itu melakukan penelitian, kemudian menghasilkan ada korelasi positif antara ajaran Protestan dengan munculnya semangat kapitalisme modern. Etika Protestan sebagai cikal bakal etos kerja masyarakat industri modern yang kapitalistik. Perbandingan kedua tentang dampak dari teologi dapat ditemukan pada penelitian Robert N. Blah dalam karyanya The Religion of Tokugawa, menyatakan bahwa ada korelasi positif antara ajaran Tokugawa, yaitu gabungan antara agama Buddha dengan agama Shinto, pada pemerintahan Meiji dengan semangat etos kerja orang Jepang modern. Jadi teologi itu tidak hanya di dalam konteks umat Islam, tetapi pada umat-umat yang lain memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan, kemajuan, atau kemunduran umat Islam maupun umat-umat yang lain, sebagaimana tercatat dalam peristiwa-peristiwa sejarah di berbagai umat, termasuk di Barat yang Protestan tadi, kemudian di Jepang yang gabungan antara agama Buddha dan Shinto menjadi agama Tokugawa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang implikasi ilmu kalam maupun teologi Islam terhadap keberadaan dan keadaan, terutama keadaan apakah kemajuan atau kemunduran umat manusia, baik umat Islam maupun umat yang lain. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.